Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 2 ya, yaitu tentang teks cerita fantasi. Baik, mari kita pelajari materi berikutnya. Nah, di sini memahami dan menciptakan cerita fantasi. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan jelaskan tentang kompetensi dasar. Dalam pembelajaran kali ini ada 4 kompetensi dasar yang akan kita penuhi. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Selanjutnya yang kedua 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi. 3.4 kita akan menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Dan yang terakhir kita akan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini saya mau tanya, sebelumnya apakah kalian pernah membaca atau mungkin menonton cerita fantasi? Sudah atau belum? Belum pernah. Baik, bagi yang sudah pernah, film apakah itu? Di buku paket ada, bisa kalian baca ya, di halaman mungkin di halaman berapa ya? Di halaman 45. Di situ ada cerita Nataga the Little Dragon. Nah, kalau kalian baca di situ, ceritanya sangat menarik sekali, di mana di situ ada Nataga dan sekumpulan hewan-hewan yang berperang melawan sekumpulan serigala. Ya, kalau kalian perhatikan cerita di dalamnya, di situ banyak keunikan-keunikan yang sangat-sangat menarik, di mana si Nataga ya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekornya itu bisa mengeluarkan api ya, dan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki Nataga. Nah, dari situ, dari contoh-contoh cerita tersebut ya, di situ juga ada contoh anak rembulan. Itu juga bisa kalian baca di paket halaman 47. Nah, dari cerita tersebut sekarang saya mau tanya, apakah cerita fantasi itu? Masih belum paham? Baik, kalau masih belum paham, saya akan tunjukkan lagi contoh-contoh yang lain. Di sini ada contoh anak rembulan. Nah, ini di paket tadi ya, ada ya. Bisa kalian baca. Kemudian ada lagi cerita dongeng Putri Duyung. Nah, yakin kalian juga sudah pernah melihat atau menonton ya film Putri Duyung. Kemudian ada lagi, ini tak kalah menariknya ini. Ini cerita legendaris ini, sudah lama ini, yaitu film Dragon Ball. Bisa disaksikan di YouTube, di televisi ya. Kemudian ada cerita Naruto. Wah, ini juga film yang luar biasa bagusnya ya. Soalnya saya juga ikut menonton film ini. Kemudian ada lagi film Doraemon. Film yang biasanya tayang di hari Minggu ya, ini RCTI, film Doraemon. Nah, dari contoh-contoh teks cerita fantasi ini, film-film ini, sudahkah tergambar di pikir kalian apa itu cerita fantasi? Baik, saya akan jelaskan. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi. Fantasi di sini maksudnya yaitu dunia imajinatif yang diciptakan penulis ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, cerita fantasi adalah cerita fiktif atau cerita fantasi, cerita yang tidak terjadi di dunia nyata. Nah, selanjutnya dari pengertian tersebut ya, ada ciri-ciri cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, adanya keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Di dalam cerita fantasi, entah itu cerita teks atau film, pastinya di dalamnya itu ada suatu keajaiban atau keanehan. Contoh saja, dalam cerita
Nataga yang sudah kalian baca di buku paket tersebut, ya. Di situ kan diceritakan hewan serigala dan naga. Nah, itu sebuah keanehan. Masa ya masih ada naga di zaman sekarang ini? Nah, itu sesuatu yang aneh, keanehan. Itu salah satu ciri-ciri yang tidak bisa dilogi. Itu adalah keajaiban yang ada dalam cerita fantasi. Kemudian yang kedua, ide cerita terbuka. Dimaksud terbuka di sini itu tak terbatas. Jadi penulis atau pengarang cerita itu menceritakan atau membuat sebuah cerita yang ceritanya itu tak terbatas. Jadi bebas. Dia menceritanya itu tidak memiliki batasan realitas kenyataan, ya, dan dapat dikembangkan sesuka pengarang. Jadi dikembangkan sesuka-suka pengarang lah. Itu ciri-ciri cerita fantasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Maksudnya apa di sini? Jadi latar yang digunakan dalam cerita itu bisa tembus lintas ruang dan waktu, bebas. Ya, yang namanya juga suka-suka kan, suka-suka penulis. Jadi menggunakan latar lintas ruang dan waktu itu bebas. Contohnya di judul Anak Rembulan. Di situ kalau kalian lihat, kalau kalian baca ceritanya, si Nono itu hidup di masa kini, tetapi dia tiba-tiba masuk di lintas ruang waktu, yaitu dia masuk ke zaman Belanda. Ya, itu kan tidak masuk akal ya. Nah, tapi itulah uniknya cerita fantasi. Kemudian ciri yang keempat yaitu adanya tokoh yang unik. Maksudnya tokoh yang unik di sini yaitu memiliki kesaktian. Jadi tokoh-tokohnya itu pasti memiliki kesaktian. Contoh tadi Nataga, ya, cerita Nataga di mana si Nataga tersebut, ya, itu memiliki kekuatan, ekornya bisa mengeluarkan api panas yang membakar segerombolan serigala. Ya, jadi tokohnya itu unik atau memiliki kesaktian. Kemudian ciri yang kelima, cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Nah, di sini memang pengarang membuat cerita fantasi atau menulis cerita fantasi ini memang tidak dari cerita nyata, tapi dari karangan atau imajinatif pikiran si penulis. Ya, kemudian yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Yang dimaksud di sini itu bukan menggunakan bahasa formal, jadi bahasanya itu santai ya, seperti percakapan sehari-hari. Oke, di situ ciri-ciri sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada jenis cerita fantasi itu ada dua jenis ya. Jenis pertama itu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kemudian jenis yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita, di mana dalam latar cerita ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cerita fantasi zaman dan lintas waktu. Nah, kita bahas ya di jenis-jenis fantasi ini, yaitu cerita fantasi total. Ya, total adalah cerita fantasi di mana semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi di dalam dunia nyata. Contohnya di sini ada 3 cerita ya. Contohnya cerita Nataga, cerita Doraemon, selanjutnya ada cerita Naruto dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Kenapa kok itu masuk dalam cerita fantasi total? Karena dalam cerita tersebut nama orang, nama objek, nama kota dan cerita benar-benar rekaan atau buatan penulis, tidak terjadi di dunia nyata. Jadi semua cerita dan nama-nama tokoh-tokohnya itu buatan si penulis, tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan di sini yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi di dalamnya menggunakan nama-nama, tempat, peristiwa dalam dunia nyata. Jadi cerita fantasi tetapi nama tokohnya, ceritanya, ya, tempat-tempatnya
itu menggunakan asli atau menggunakan peristiwa di dalam dunia nyata. Jadi itu ada di dalam dunia nyata. Contoh di sini ada cerita anak rembulan ya. Kalau kalian baca contoh cerita anak rembulan itu di buku paket. Nah, di sini ada kata nama apa? Namanya Nono. Nah, Nono di sini benar-benar nama orang ya. Si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Ulingi. Nah, Ulingi di sini itu juga benar-benar kota yang benar-benar ada di dunia nyata. Ya, jadi kalau kalian baca contoh anak rembulan ini adalah contoh cerita fantasi irisan karena di mana di dalamnya itu diceritakan sebagian benar-benar terjadi di dunia nyata dan sebagian lagi adalah rekaan atau fantasi penulis dikembangkan menjadi cerita yang khayal. Paham ya di situ ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Kita bahas dulu tentang cerita fantasi sezaman. Cerita fantasi sezaman di sini, latar yang digunakan dalam cerita itu hanya satu masa. Maksudnya seperti ini, satu masa. Contoh, cerita fantasi hanya menceritakan masa kini. Kemudian ada lagi cerita fantasi menceritakan masa lampau. Jadi hanya masa lampau itu saja. Atau ada lagi cerita fantasi menceritakan masa yang akan datang. Nah, jadi tidak tercampur. Jadi hanya fokus di masa kini atau masa lampau atau akan masa yang akan datang. Kemudian beda dengan cerita fantasi lintas waktu, di mana cerita fantasi lintas waktu ini latar yang digunakan itu menggunakan gabungan dua latar waktu yang berbeda. Ya, tadi kalau cerita fantasi sezaman itu hanya satu lintas waktu. Contoh masa kini juga ceritanya di situ masa kini terus. Nah, beda dengan lintas waktu ini. Jadi cerita fantasinya itu menceritakan masa kini digabung dengan zaman prasejarah atau zaman yang akan datang. Jadi di mana cerita fantasi lintas waktu ini sebagian itu menceritakan di masa kini, sebagian menceritakan di masa yang akan datang atau di masa yang akan atau di masa lampau. Contoh ceritanya yaitu di sini juga ada anak rembulan tadi. Kenapa anak rembulan Pak kok masuk di zaman lintas waktu? Dikarenakan dalam cerita mengandung masa kini dan masa yang lalu, di mana si Nono itu hidup di masa kini, terus dia masuk ke dimensi di zaman Belanda, perang Belanda. Lah disitulah cerita anak rembulan itu termasuk cerita fantasi lintas waktu. Nah, paham ya itu ya? Baik ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pembelajaran kali ini. Nantikan pembelajaran yang akan datang membahas lebih jauh lagi tentang teks cerita fantasi. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.